bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, sungguh tidak dapat menghitungnya. If you count the ni'mah of the gift that was given by God to you, you are not able to count it. Tak sanggup. Kalau kita lihat mata, telinga, hidung diberikan oleh Allah, kalau disuruh bayar itu atau oksigen yang kita hirup itu, berapa kita membayar? Tak sanggup. Allah mengatakan la tuhsuha. Atau kalau dalam surah Al-Kahfi akhir, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatu firdausin nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru, jika air laut itu diambil sebagai tintang, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalau diambil air laut jadikan tintang untuk menulis kalimat-kalimat Allah atau nikmat-nikmat Allah, andam pada kalimat Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kemudian habis air laut itu, didatangkan sejumlah yang serupa, namun masih jutaan nikmat yang kita tidak habis tulis. Itu betul. Kenapa? Maka kita wajar bersyukur kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Tidak ada zat yang maha kuasa kecuali Allah. Kemudian salawat dan salam marilah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat sekalian. Jika mungkin Nabi tidak fokus, kalau Nabi dan para sahabat dan para pendakwah itu tidak ikhlas, mungkin Islam tidak ada di tempat kita. Tidak ada di Mindanao Islam, tidak ada di Thailand Islam, sampai ke China aja. Tapi karena berkat perjuangan Nabi itu dan para sahabat serta para ulama-ulama, sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Sesuai dengan kata Nabi itu dalam sebuah hadis mengatakan, Islam akan masuk ke mana ada sinar matahari, ke situ akan masuk. Dan Nabi menggambarkan bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada selain agama Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kalau kita mau bilang bahawa ada agama yang lebih hebat, tidak ada dalam agama lain yang dalam kitab sucinya yang mengatakan agama ini paling benar. Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. The only religion recognized in the eyes of God is Islam. Hanya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Kecuali agama lain ada enggak ditulis itu? Tak ada. Kemudian pada ayat berikut, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. If anyone search atau seek for rather than Islam as a religion, no, it is rejected. And in the day of judgment, you are a losing people. Kalau kamu ingin mencari, kalau siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu di-reject, ditolak. Kenapa? Di hari kiamat, dan di hari kiamat Anda menjadi orang yang rugi. Nah, ini dua pernyataan ini menandakan bahwa ini agama yang benar dan tidak salah. Walaupun kadang-kadang ada aliran yang salah itu, ada aliran sesat. Maka para jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengirim salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tugas kita umat Islam, memperhambakan diri kepada Allah dan jangan lupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini mari kita lihat satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah
ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini surat Al-Maidah ayat 54. Firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap tegas atau keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Mari kita lihat satu-satu dari ayat ini, kita bisa mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama apa? Allah memberikan kekuasaan kepada sesiapapun. Kekuasaan itu misalnya kalau seorang presiden, itu kekuasaan besar diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang berpaling daripada agamanya dan pelaksanaan syariatnya, maka dia akan mengganti generasi yang lebih bagus. Ini janji Allah. Karena apa? Setiap pemimpin itu ada dalam genggaman Allah. Ingat, setiap pemimpin itu ada dalam genggaman Allah. Maka kalau pemimpin itu tidak taat, tidak menjalankan hukum Allah, itu Allah akan menggantikan dengan kaum yang lain, dengan generasi yang lain, yang lebih kuat pembelaannya terhadap agama Allah. Nah, ini janji Allah. Maka kita, kalau kita lihat ada pemimpin-pemimpin yang kira-kira benci kepada agama Allah atau menjadi penghalang bagi Allah, kita tidak usah tidak usah takut, tidak usah gundah. Kita punya Allah tempat berdoa. Ya Allah, ini pemimpin kami ini sekarang sudah melenceng daripada apa yang telah. Kan kita manusia ini kan suatu ketika diciptakan alam Allah itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, am I your Lord? Bukankah aku Tuhanmu? Itu semua akan menjawab. Allah menjawab itu. Apa yang dijawab oleh Allah? Qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika manusia sudah menjadi begini, sudah itu baru ingkar. Malah dalam surat kalau kita lihat roh itu, ketika dijadikan roh, dalam surat lain itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna ankaral aswati la sautul hamir. Seorang ulama Turki, yaitu Syekh apa namanya, siapa yang terkenal ulama di Turki ya? Syekh apa? Yang ahli ada tarikat itu? Nursi. Bukan yang dulu. Nursi. Bukan Said Nursi. Alah, ulama yang dulu. Rumi ya. Syekh Jalaluddin Rumi mengartikan ini, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara himar, suara keledai. Bagaimana jeleknya? Kalau menurut Rumi, dia mengartikannya, mentafsirkan begini. Bukankah Allah sama itu suara lembu itu? Bukan itu jelek. Kalau menurut Rumi, ketika proses penciptaan roh, tadi kan ada Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Itu qalu bala. Betul ya Allah, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Tapi ketika roh diciptakan semua roh, kalau menurut Syekh Jalaluddin Rumi,
Itu orang yang kerja bertasbih kepada Allah. Bertasbih, bertahlil kepada Allah. Ruh keledai bagaimana? Ruh keledai ketika ruh lain sekarang sedang bertasbih kepada Allah, ruh keledai itu tidur. Tidur. Ketika roh-roh lain semua sudah tidur, baru roh keledai itu bangun sendiri. Baru berkiak-kiaklah dia. Itu bisa kita jadikan manusia. Manusia ini kadang-kadang kalau kita diajak bersama-sama untuk memikirkan Islam, untuk memikirkan dakwah, untuk berbuat baik, dia diam saja. Ketika orang lain sudah pada istirahat, baru dia cekcok satu orang. Maka jangan mengambil seperti keledai. Karena kata Rumi, inilah yang paling jelek pada keledai, bukan suara itu. Artinya apa? Tidak ada unsur kebersamaan. Itu makanya kadang ketika kita melihat tafsir Rumi, ada benar juga kalau kita lihat kondisi sekarang. Ketika orang ramai-ramai itu datang berdemonstrasi untuk itu ada orang yang tak muasan yang ikut. Ketika dia sendiri dalam kepepet, dalam dalam keperluan, baru dia menyuarakan pendapat. Ini perlu kita lihat juga nih. Mungkin coba pengajian kan ulama Syekh Jalil itu hidup di masa apa? Dalam abad berapa? 18. 19. Jadi bayangkan pikirannya ke depan bagus sekali, hebat sekali prediksi beliau. Sama dengan prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil pada ayat ini adalah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang dicintai Allah dan mereka pun mencintai Allah. Kita lihat misalnya kalau pada abad pertama itu Islam, ketika pada masa Nabi kita lihat kan bagaimana orang Rasulullah pada masa Nabi dengan sahabat-sahabatnya, mereka sangat mencintai Allah. Sehingga Allah juga mencintai mereka. Sehingga para sahabat disebutkan itu radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka dicintai, diridai oleh Allah dan Allah juga meridai mereka. Buktinya bagaimana? Coba dilihat. Berapa kali dalam kehidupan Rasulullah SAW dibunuh, selalu dirancang untuk dibunuh. Macam-macam. Tapi ada enggak yang menyebabkan Rasulullah itu terbunuh? Tidak ada. Kenapa? Itu disayang oleh Allah. Juga ada para sahabat-sahabat yang lain. Itu artinya apa? Seharusnya misalnya kalau ketika Nabi dikepung itu setelah ketika perjalanan hijrah, kan di belakang itu dengan kuda, dengan tombak, dengan apa panah semuanya sudah siap untuk membunuh Nabi, tapi tidak sempat. Kenapa? Nabi berjalan masa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pemimpin atau orang-orang yang baik, dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Tetapi dan juga Nabi mengatakan sebaik-baik khairul qurun qarni, summa yalawnahu. Sebaik masa adalah masaku, kata Nabi. Contoh itu baru 1, 2, 3. Masa sahabat. Setelah itu masa kerajaan itu tidak lagi. Kenapa? Tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita sekarang kita lihat ada pemimpin yang kira-kira tidak, kita enggak apa, kita punya Allah. Kita punya Allah tempat mengadu. Itu aja. Bagaimana? Kita lantunkan doa-doa kepada Allah, ya Allah, berikan kami pemimpin yang baik, yang menjaga agamamu, yang menegakkan khilafahmu, ya Allah. Itu. Maka kita selalu berdoa. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Berdoa kepada Allah adalah itu bukti perhambaan. Kita ini dhaif. Kalau dhaif pasti minta bantuan kepada orang. Karena kita manusia hamba, maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Tapi apalagi kalau kita minta itu adalah kapan? Allah telah Nabi telah menginformasikan kepada kita kapan doa-doa itu diterima oleh Allah. Doa itu diterima setiap habis salat. Doa itu diterima di makmum ketika antara azan dan iqamat. Baik hari Jumaat, misalnya kalau kita pergi Jumaat, itu ketika
khatib naik ke atas mimbar sebelum salat lalu iqamah, itu kita masa-masa diterima doa. Kapan? Maka selalu kita berdoa. Atau tadi misalnya azan. Setelah azan kita salat 2 rakaat, itu berdoa. Itu masa-masa berdoa. Yang kemudian kapan kita berdoa? Fi sulusayil lail. Fi sulusayil lail nisfah wa nisfahu setengah malam, sepertiga malam. Itu pada sepertiga malam itu masa dikabulkan doa. Makanya kita sibuk bangun salat malam. Kalau tak sampai 8 rakaat hingga 11 rakaat tambah witir, ya 2 rakaat kan cukup. Karena salat malam itu pada waktu itulah Allah, kalau disebut di sebuah hadis, Allah berada di langit dunia yang memantau apa kerjaan hamba. Jika mereka berdoa, maka doa dikabulkan. Jika mereka memohon ampun, juga diampuni. Nah, ini pada masa-masa diterima doa. Kemudian kapan lagi doa? Nah, ini hari Jumaat. Hari Jumaat setelah salat asar sampai antara maghrib itu dia ada masa, di satu masa yang doa dikabulkan nanti hari ini. Setelah salat asar sebelum salat maghrib itu ada masa itu yang doa dikabulkan. Yang kemudian juga dikabulkan doa ada tempat-tempat tertentu. Misalnya orang ini kan saudara-saudara kita pergi haji, berdoalah kepada mereka semoga mereka mendapat haji yang mabrur semuanya. Mereka akan pergi haji dan mereka akan berdoa di depan Ka'bah, di Multazam. Mereka juga berdoa nanti di depan kuburan Rasulullah SAW, di Uhud, di depan itu ada tempat-tempat yang diterima doa. Maka kalau tugas kita yang tidak pergi haji, berdoalah kepada saudara kita semua, mereka semua akan mendapat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada yang lain jazanya kecuali jannah. Kemudian yang ketiga yang kita petik dari ayat ini adalah orang yang akan diganti tersebutlah bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin. Lemah lembut dia, tidak keras sesama mukmin, tetapi dia keras terhadap orang kafir. Artinya apa? Kita dalam Islam diperintahkan lakum dinukum waliyadin. Asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir, tetapi anda lemah lembut sesama orang mukmin. Ini perintah Al-Quran. Dan kepada orang kafir tidak tegas. Karena kalau kita tidak tegas sesuai dengan firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan suka kepada kamu sebelum kamu ikut millah mereka, sebelum kamu ikut agama mereka. Nah, ini jelas. Makanya kalau kita lihat sekarang, kita orang berkawan, menjadikan wali, mendukung orang non-muslim, itu sudah salah. Memang betul salah. Kat sini perintah Allah, walan tamu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak suka kepada kamu sebelum kamu ikut agama mereka. Makanya kita sesama muslim ini lemah lembut. Walaupun ada sedikit kesalahan yang bisa tolerir, bisa dimaafkan. Karena dalam Islam pun pemaaf itu orang yang pemaaf itulah orang yang terbaik. Kalau kita akan berlainan pendapat atau ada sedikit pertengkaran, itu 3 hari dalam Islam. Selepas itu tidak dibolehkan. Jadi artinya apa? Musuh kita bukan sesama Islam, ingat. Musuh kita bukan sesama Islam. Musuh kita adalah musuh Allah. Siapa musuh Allah? Orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak ikuti Allah dan Rasul, itulah musuh Allah. Jadi musuh kita bukan yang berbeda pendapat. Ada pendapat sikit-sikit. Misalnya dalam Islam ada yang bijak kuno, ada yang tidak. Itu bukan musuh kita. Jadi kita harus bisa mengklarifikasi yang mana yang disebut musuh, yang mana yang bukan. Kemudian tapi dengan orang kasih harus tegas ya. Tegas. Nabi enggak pernah lemah lembut dengan orang kafir, enggak ada.
Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak menyembah apa yang kau sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Itu sudah jelas dalam surah Al-Kafirun. Jadi dengan yang berkawan, tidak ada istilah untuk berkawan dengan orang yang bagaimana kita bilang? Apalagi kita bilang dia baik. Ini kan kami biasa ini yang belajar di barat. Yang belajar di barat itu ketika pulang-pulang itu pada dosen-dosen kami itu, dia bilang ada profesor saya di sana cukup baik. Dia bilang orang Amerika, orang barat, orang Eropa itu baik sekali dia, bagus sekali dia. Kalau dia minta tolong tengah malam pun dia bersedia menolong. Kemudian dia selalu bermuka manis ketika jumpa kita. Dia selalu tidak pernah mengatakan tidak. Nah ini, jadi orang-orang kita yang belajar di tempat di negeri-negeri kafir itu, ketika pulang-pulang itulah yang kita dengar. Oh, orang kata di sana baik sekali orang ini sebenarnya. Bagaimana kita bilang baik? Di dalam bab apa baik? Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan wala tazidil zalimina illa tabara atau wala tazidil zalimina illa khasara, atau dalam surah At-Taubah itu innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Katanya najis itu baik tak? Kan kotor. Makanya kita harus dapat membedakan. Contoh, saya kan ini ada pengalaman. Kemarin kami dengan Pak Khalis ada yang tanya, ada seorang imam di daerah kita, masih daerah perbatasan. Saya nggak pernah makanan ayam babi Ustaz, tapi anjing saya makan. Itu bagaimana? Saya nggak pernah makan babi Ustaz, tapi anjing saya makan. Ini bagaimana? Makanya kalau masuk Islam itu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam kafah, artinya kafah tammah, sempurna. Ada laporan juga ini dari Ramadan. Dihidangkan ketika Sumatera ya. Ketika menyambut Ramadan dihidangkan dengan daging babi panggang. Daging babi panggang dihidangkan untuk menyambut Ramadan. Dalam masjid lagi. Jadi itu bagaimana ya? Makanya kalau konsep Islam itu kafah. Maknanya sebab tugas orang tua, tugas orang tua mendidik seorang anak adalah hingga dia batas dia mengenal halal dan haram. Kalau dia nggak bisa, pergi kepada ibu, pergi kepada ustaz, pergi kepada lembaga supaya dia tahu. Itu tugas. Makanya ini kalau anjing babi dalam Al-Quran sudah, kalau kita sudah berislam itu dalam Al-Quran disebutkan anjing dan babi haram. Apalagi kalau kita dibuktikan secara ilmiah, maka pada daging babi itu penuh dengan penyakit. Yang jelas cacing kita. Kalau kita tidak merebusnya 100%, tapi jelas ketika Allah melarang itu dalam Al-Quran ada risiko. Ada risikonya. Seperti sekarang misalnya Allah melarang, kenapa Allah melarang zina? Karena zina itu ada fahisyah, ada penyakit. Penyakit itu apa? Apa penyakit? Enggak tahu sampai sekarang belum terdeteksi gara-gara zina. Dulu waktu kami bikin sebut sifilis itu penyakit. Kemudian AIDS. Sekarang terakhir HIV. Bagaimana penyakit zina itu sama dengan penyakit AIDS? Itu kalau kita lihat, dulu saya lihat di Malaysia itu di daerah kawasan sini berlubang-lubang seperti lubang apa itu? Sarang tawon. Dan itu keluar apa yang keluar? Nanah, berbau. Kalau kita bilang itu saudara kita, saya bukan itu bukan saudara saya. Budak-budak orang yang kena penyakit zina itu. Dan orang yang selalu berzina itu umur tidak panjang. Coba lihat orang yang selalu berzina, tidak ada panjang umur. Kenapa? Kalau gondang yang dipasang itu adalah
sama juga dengan mencari penyakit. Maka Allah mengatakan itu wala taqrabu zina. Jangan mendekati. Allah enggak suruh jangan melakukan zina, tapi jangan mendekati itu tidak boleh. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Karena pada zina itu ada penyakit. Penyakit apa? Enggak tahu. Pokoknya penyakit. Mungkin musim ini dia kena HIV. Mungkin 20 tahun ke depan lain lagi penyakitnya. Sekarang misalnya, contoh, sekarang zamannya LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender. Nah, sekarang zaman ini juga penyakit ini, dan itu kalau kita lihat pada zaman dahulu itu penyakit kaum Lut. Kenapa kaum Lut itu bumi itu yang begini tegak gunung tapi dibolakkan? Kenapa? Itu sudah melanggar sunnatullah. Makanya kalau melanggar sunnatullah, melanggar perintah Allah, pasti ada risiko. Misalnya sekarang kan di bumi-bumi mana yang kemarin dulu misalnya coronavirus itu, di mana yang paling banyak melanda itu? Yang melanda negeri-negeri yang dilakukan itu. Saya Italia, itu homoseks. Amerika itu kebanyakan itu malah dilegalkan. Mudah-mudahan di Indonesia tidak dilegalkan, tapi sudah ada peluang. Misalnya contoh, ada seorang profesor di Indonesia, Profesor Musdah Mulia. Itu dia mengatakan itu kawin sesama jenis itu sunnatullah. Karena yang menciptakan juga begini berkawin itu adalah Allah. Itu kadang-kadang kalau kita pikir, the more knowledge we have, the more worthy we are. Makin banyak ilmu yang kita boleh, makin gila kita. Itulah kita. Bagaimana sunnatullah? Kaum Nabi Lut dilaknat. Kenapa mereka itu enggak banyak belajar? Kenapa dilaknat? Bumi yang begini terlumpuk lagi. Nah sekarang sudah ada lagi kalau mereka yang seluruh LGBT itu sesama jenis, dia kena penyakit apa namanya? Yang punya apa namanya? Cacar monyet. Dapat di Spanyol dan dapat di Eropah sebagai tempat-tempat. Itu penyakit baru. Coba bayangkan di Gresik kemarin ada yang kawin dengan nikah dengan kambing. Gresik di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Seorang lelaki menikah dengan kambing. Apa itu? Itu super gila. Itunya ada orang yang menikahkan super gila juga. Luar biasa ada. Bagaimana pikiran mereka? Apa memang sudah memang kawannya sudah putus semua dalam otak ini? Sama juga kan di Jawa ada salat tarawih itu 7 menit. Ya, enggak ada penampasan. Ada satu masjid itu 7 menit kita sudah siap seperti orang senam. Jadi kita lihat ada enggak ulama sekitar itu atau tidak? Kalau ada apa saja ulama itu hanya cuma tasbih berdabah itu maksiat itu maksiat itu masalah. Malah 7 menit oleh semua sudah siap. Apa enggak ada mu'jiz ulama itu? Ini ulama Nusantara. Kita dengar ini Pak Muda. Bila seorang ulama, seorang yang punya ilmu, lalu dia mengetahui di situ ada maksiat, lalu dia diam, itu bagaimana? Pernah enggak melihat mendengar sebuah cerita? Satu hari Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, tolong hancurkan negeri itu. Jibril itu diam. Lalu Allah mengatakan, Jibril, tunggu apa lagi? Kata Jibril, ya Allah, di situ ada orang saleh. Walaupun ada orang saleh, kata Allah, hancurkan. Orang saleh, jadi kesalehan itu bukan kesalehan pribadi. Kita juga diperlukan kesalahan sosial. Itu yang orang Islam enggak salat. Kalau apa bukan tugas kita, tugas kita. Situ ada orang enggak puasa di depan kita. Maka agama Islam itu apa? Agama Islam itu agama dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu tugas kita. Hendaklah kamu akan menjadi wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Orang yang menyuruh umat yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
menyuruh kepada kebaikan dan menahan atau menegah pada yang kemungkaran. Itulah tugas kita. Makanya disebut Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anda ini sebaik-baik umat. Bagaimana sebaik umat? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kalau kita ingin mendapat predikat sebagai umat terbaik, maka jalankan amal ma'ruf nahi munkar. Lalu apa kendala kita nak bisa? Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang kamu melihat kemungkaran, falyughayyir bihi. You have to change with all your own power and your own hand. Anda harus bisa merubahnya dengan kekuasaan dan tanganmu. Oh, misalnya kita tidak ada kuasa, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau memang tak sanggup, tidak ada kuasa, tidak ada tangan, sudah penuh ni. Dengan lisan. Ada lisan tak? Kecuali lidah sudah dipotong. Apa sih kalau kita bilang, jangan lakukan itu salah. Apa kita dengar kita pun dibunuh? Apa di kita Indonesia pernah ada satu kali ketika saya menjadi ketua pengawasan dan perlindungan anak Aceh, pergi ke Melabuh. Ada satu anak Aceh itu sudah hamil. Lalu kami pergi, sudah hamil 4 bulan. Yang dulu pernah masuk ke ada demo yang sewakan rumahnya. Anak itu dikasih kepada pekerja kapal yang singgah di Melabuh. Jadi ketika dia sudah hamil, kami datang bawa dia ke polisi. Ketika sampai ke polisi, kami wawancara. Kemudian datang ibu dan anaknya. Saya lihat bapak itu. Kalau tak salah bapak ini dulu pernah belajar di tarbiyah. Saya tanya sama dia, "Oh ya, kenal saya, masalah sama dengan masa saya." Saya tanya, "Kenapa sampai terjadi begini?" Lalu ibunya menangis. Sudah tanya, "Kenapa ibu menangis?" Saya tak pernah melihat begini. Saya tanya, "Ibu di mana kerja dengan bapak?" "Kami waktu pagi keluar berjualan kopi di kampung. Jadi tak sempat melihat anak itu." Ya. Lepas itu saya tanya, "Ibu kalau sibuk dengan bisnis, berapa miliar dapat satu bulan?" Jual kopi di kampung itu berapa miliar dapat? "Bapak berapa miliar dapat satu bulan?" Saya berani tanya, karena di depan kursi kita beli makan. Cakap dia menangis lagi ibu itu. Bukankah ibu punya otak? Bapak kan punya otak juga. Anak itu sudah sudah besar perutnya. Sudah itu dia pakai celik merah macam-macam. Sudah itu dia pakai HP. Ini HP Android HP mahal. Bapak berapa kasih uang satu hari itu dia? Enggak pernah berpikir dia bagaimana dia beli ini. Bagaimana dia beli ini? Masuk macam-macam itu. Mungkin bapak sudah banyak kali dapat uang itu untuk mencari uang itu miliar-miliar. Ingat begini dia. Nah, itu apa nih? Orang tua itu tidak becus melihat anak. Dalam Islam kan itu harus kita mendidik anak, memantau anak sampai dia bisa mengenal halal. Kalau sudah dia kenal halal, itu sudah akhir orang tua. Nanti ketika mati pun dia, "Sudahkah engkau mengajar anak Tuhan?" "Sudah ya Allah." Oh, misalnya persoalan dia enggak ikut, itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Dia sudah dewasa. Kemudian yang terakhir, ayat ini kita bisa lihat, mereka bersyihad di jalan Allah dan tidak takut, tidak khawatir dan tidak merasa terhina oleh celaan orang-orang yang berjalan. Celah-celah lah. Dia berjihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Kalau kita pergi ke Pulau Banyak ini, kita jihad itu. Karena pergi ke Pulau Banyak, naik bot, kalau mati kita itu mati jahit gitu. Apalagi kalau saya kalau mati jatuh, kan jatuh macam jatuh batu di kolam laut. Tak bisa berenang 1 meter pun tak bisa. Kenapa kita melihat masih ada orang Islam di sana? Masih ada orang yang belum baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Masih ada yang tahu bagaimana salah. Masih ada orang yang belum tahu bagaimana halal-halal. Maka tugas kita.
Itu juga yang, tapi alhamdulillah ni perkembangan baru, anak-anak halaban, anak-anak dari pulau banyak itu, alhamdulillah yang belajar di Al-Quran, insya-Allah pikiran bagus yang kami tes kemarin, alhamdulillah. Inilah yang disebut pendidikan. Orang-orang sana juga akan berubah, orang tua di sana juga berubah pikiran. Dengan adanya anak-anak ini yang keluar oleh FDP di sekolah di sini, berubah. Maka pendidikan itu adalah perubahan. Jika tidak ada berubah, itu pendidikan mafia namanya. Maka kita datang ke sini, anak-anak kami yang belia di sini, anda harus merubah. Kalau anda tidak bisa merubah diri, bagaimana anda merubahkan umat? Bulan puasa yang lalu adalah menjadi saksi bagi anda semuanya. Bagaimana anda lihat di lapangan? Lalu apakah anda tegak melihatkan mereka begitu? Atau memang saya bercita-cita ya Allah ingin merubah keadaan? Apalagi sekarang Maulana ada di atas gunung Dairi itu. Tidak pernah anda bayangkan itu. Apabila saya mengajarkan anak sudah bisa salat. Tidak pernah bayangkan itu. Berapa orang anak yang sudah bisa salat? Berapa orang anak yang sudah bisa baca Al-Quran? Itu bayangkan. Lalu mereka bisa baca Al-Quran, bisa salat. Bukankah kita kalau kita mati itu akan mengalir pahala itu semuanya? Maka jangan segan-segan untuk berdakwah. Karena agama Islam adalah agama dakwah. Jadi ini terakhir apa yang bilang yang kita ambil ini apa mereka berjalan Allah dan tidak takut. Siapa yang tidak takut? Siapa yang Allah tidak memberikan rasa takut? Kepada siapa yang tidak memberikan rasa takut? Saya kutip dari sebuah buku daripada Abu Al-Hamid Al-Abdul Fadil, 15 sebab dicabutnya berkah. Tak kutip dari situ, orang yang tidak diberikan rasa takut adalah yang pertama, orang yang membaca Al-Quran kerana mengharap redha Allah dan mengimami orang-orang dengannya sedangkan mereka redha pada itu. Yang tidak merasa takut kepada siapapun adalah orang yang membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Kenapa? Mati dia ketika dicabut nyawa. Ketika dia disoal dalam malam kubur, kenapa engkau tanya dia? Dia sedang membaca Al-Quran tadi. Al-Quran terus ditegak itu. Dia sedang membaca Al-Quran, membaca aku tadi. Kenapa aku tanya? Makanya dia enggak takut. Itu orang yang tidak diberi takut oleh Allah. Yang kedua, orang yang mengajak kepada salat kerana mengharap. Itu yang tadi. Ayo kita salat, ayo kita salat, ayo kita salat. Kalau ada kawan, ayo kita salat. Atau bangunkan kawan yang salat. Itu kita enggak diberi takut Allah. Kenapa kita mengajak orang? Itu kita lihat itu orang jamaah tabligh pergi ke mana ajak orang salat. Dia tak pernah rasa takut itu. Yang ketiga, siapa orang yang tidak pernah diberikan rasa takut oleh Allah? Seorang yang selalu memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah. Artinya apa? Dia selalu, ya Allah, saya ini ya, sesuai dengan hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khati'in at-tawwabun astaghfirun. Setiap anak Adam ini bersalah. Dan setiap para pesalah itu adalah bertaubat dan minta ampun. Kita selalu memperbaiki diri kepada Allah. Kerana tak takut kepada ya Allah. Setiap kita melakukan salah istighfar. Tinggal kita enggak kita. Kenapa harus takut kepada Allah? Kenapa kita gundah? Karena Allah menekankan, coba lihat, seorang yang pernah takut kepada Allah tapi dia muni. Contoh, ada kalau kita baca hadis, ada seseorang dia wasiatkan kepada Allah, kepada orangnya, kepada keluarganya. Nanti tolong ingat wasiat saya. Kalau enggak saya enggak kasih hal wasiat, ganti harta warisan kepada kamu. Apa dia buat? Nanti kalau aku mati, tolong kau ambil nyawaku dibakar semuanya. Dan kalau ambil semua debunya, sebagian kau lempar ke laut, ke darat. Lalu ketika itu ditanya oleh Allah pada Allah, kenapa engkau lakukan itu? Ya Allah, aku sangat takut kepadamu ya Allah. Takut engkau azab nanti. Jadi sebelum kau azab, biar aku mengajak azab sendiri. Ya Allah, kenapa? Allah memanggilkan hai laut, tolong kumpulkan daging-daging dia. Kepada bumi juga sudah jadi usaha. Kenapa melakukan itu? Takut. Maka inilah kita. Kalau kita sebab tidak takut kepada Allah, marilah kita selalu berbuat baca Al-Quran,
mengajak orang untuk salat dan selalu memperbaiki urusan dengan Allah. Bagaimana urusan dengan Allah? Bagaimana salat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana syakhsiyah kita? Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.